Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama saya di sini Muhammad Aswi dalam channel Tanya Hukum. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa makna perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sekaligus saya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Akma Komariah Lubis SAG SHMA, tentang membahas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu perubahan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apa saja yang dirubah dan bagaimana bentuk perubahannya? Stay tune terus di channel Tanya Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Muhammad Aswi dalam channel Tanya Hukum. Kita akan melanjutkan diskusi hukum kita tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Hari ini kita akan membahas tentang bab 2. Yang kemarin kita sudah membahas tentang bab 1. Jadi, apa saja syarat-syarat perkawinan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Negara mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 ayat 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya, calon istri dan calon suami harus rela atas pernikahan tersebut. Tidak ada paksaan dalam perkawinan di dalam negara Indonesia. Selanjutnya bisa kita lihat di sini pada ayat 2, untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Ini mungkin bisa nanti dibuktikan lewat permohonan perkawinan dari kedua orang tua yang menghadap ke pengadilan. Selanjutnya di sini ayat ketiga, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dan dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud pada ayat 2 cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Jadi tidak harus dua-dua bila mana satu tidak bisa atau sudah meninggal. Perlu diingatkan kembali karena ini sering terjadi di masyarakat, pada saat seorang yang memang belum cukup umur untuk dinikahkan karena dianggap orang tua ini sudah baik, sudah pas untuk menikah, tidak perlu dinaikkan umurnya atau ditambahkan umurnya dengan berbagai cara. Cukup mengajukan permohonan di pengadilan karena undang-undang pun ada mengatur tentang hal itu. Buat permohonan ke pengadilan, permohonan agar diizinkan untuk menikah walau umurnya belum cukup. Jadi tidak perlu dimanipulasi umurnya. Selanjutnya kita lihat ayat keempat dalam pasal 6 tersebut. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, izin bisa diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Kita lihat ayat 5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, ayat 3, ayat 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan dapat memberi izin terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut. Artinya, bila ada yang berbeda pendapat, ayahnya setuju tapi ibunya tidak setuju, atau ada pihak-pihak keluarga lain yang tidak setuju, atau banyak yang tidak setuju tapi ada salah satu pihak keluarga yang setuju. Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengadilan. Selanjutnya kita lihat pada ayat ke-6 yang disebutkan ketentuan tersebut baik dari ayat 1 sampai dengan ayat 5
berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari tiap-tiap individu yang akan menikah tadi tidak menentukan hal lain terhadap ketentuan-ketentuan itu. Lalu di sini kita lihat di pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tugas dari dosen saya, Bu Akma Komariah Lubis, SAG SHMA. Bu, tugasnya sudah saya laksanakan. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 berbunyi, perkawinan hanya mengizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dan di ayat kedua, dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak pria maupun pihak wanita. Ayat 3, ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-Undang berlaku juga hal permintaan dispensasi pada ayat 2. Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pada pasal 6 ayat 6. Namun pasal ini sudah tidak berlaku lagi. Mengapa? Karena ada undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pergantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apakah keseluruhannya yang diganti? Tidak. Hanya pada pasal 7 yang dianggap perlu penyesuaian terhadap keadaan kita saat ini. Apa bunyinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Di pasal 7 di undang-undang terbaru ini menyebutkan bahwa perkawinan di ayat satunya, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berbeda di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tadi di ayat 1 itu prianya umur 19 tahun dan wanitanya umur 16 tahun. Di perubahan undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, keduanya wajib berumur 19 tahun. Bagaimana kalau seandainya ingin menikah tapi umurnya di bawah itu? Berlakulah ayat kedua. Ayat kedua apa? Ayat kedua dalam undang-undang perubahan ini, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagai dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Dan kita lihat di ayat ketiga, pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Jangan seolah-olah nantinya perkawinan ini tidak atas kehendak kedua belah calon suami atau istri. Lalu kita lihat di pasal 4 Undang-Undang perubahan ini, ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua mempelai sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi. Jadi masalah dispensasi ini tetap berlaku walau ada perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 6. Jadi hal yang dirubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah perubahan mengenai umur yang awalnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1-nya umur wanitanya 16 tahun. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 umur wanitanya wajib 19 tahun, sama dengan prianya. Itu saja mungkin penjelasan saya di sini mengenai syarat-syarat perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf lebih dan kurang. Stay tune terus di channel Tanya Hukum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.